Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang solih dan solihah? Semoga semua senantiasa diberikan kesehatan dan diberikan perlindungan. Baik anak-anakku yang solih dan solihah, alhamdulillah hari ini kita dapat berjumpa lagi untuk mengikuti pembelajaran mata pelajaran akhlak. Nah, hari ini kita akan membahas tentang dalil-dalil dari keutamaan jujur dan juga dalil adab terhadap orang tua dan sesama. Nah, anak-anakku silakan disimak supaya anak-anakku bisa paham bagaimana keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang mampu melaksanakan sikap jujur dan juga orang-orang yang mampu berbakti kepada orang tua serta berbuat baik kepada sesama. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yakni tentang keutamaan jujur. Nah, Allah menjelaskan di dalam surat At-Taubah ayat 119 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Nah, dalam ayat ini Allah menjelaskan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Benar di sini dalam artian adalah jujur. Jadi, ini adalah perintah Allah bahwasanya ketika kita melihat saudara kita yang tidak jujur, ya, maka kita harus menegurnya, dan apabila dia tetap, maka kita harus menjauhinya. Jadi itu, maka Allah yang menganjurkan agar kita menjauhi orang-orang yang tidak jujur. Kenapa? Karena jujur termasuk dari tanda-tanda orang yang munafik, dan itu sangat berbahaya. Jadi itu ya. Nah, yang kedua, dalam salah satu hadis Rasulullah menjelaskan bahwasanya jujur adalah perbuatan baik. Nah, perbuatan baik itu akan dicatat sebagai amal kebaikan serta akan menjadikan jalan menuju surga. Namun sebaliknya, apabila seseorang itu tidak bisa berbuat baik atau tidak melakukan hal jujur, ya, atau sering berdusta, maka sebaliknya itu akan dicatat sebagai amalan yang tercela, ya, amalan buruk, dan akan ditempatkan di neraka. Jadi itu ya. Jadi dalam hadisnya Rasulullah juga menjelaskan bahwasanya jujur itu adalah hal yang mulia. Apabila seseorang sudah berniat untuk melakukan sikap jujur, ya, maka di sini Allah akan mencatat sebagai amal kebaikan. Dan apabila dia melakukan hal-hal dusta, ya, atau berniat melakukan dusta, maka di situ Allah sudah mencatat sebagai amal keburukan dan dia akan ditempatkan di neraka. Jadi itu ya anak-anakku sekalian yang soleh dan solehah. Jadi ingat, mulai hari ini membiasakan untuk selalu bersikap jujur, ya, bersikap jujur terhadap siapapun, orang lain ataupun lebih-lebih kepada orang tua di rumah. Jadi misalkan anak-anakku mau belajar, disuruh belajar, maka ya belajar. Jadi itu, ya, seperti yang Ustadz kemarin sampaikan pada pertemuan awal, misalkan disuruh belajar, ditanyakan di dalam kamar, adik sudah belajar? Sudah, Ma. Nah, ternyata di dalam kamar main game. Nah, itu hal kecil, ya, yang mungkin terlihat sepele, akan tetapi imbasnya nanti ketika di akhirat itu akan dicatat sebagai amal keburukan dan mengantarkan seorang tersebut masuk neraka. Naudzubillah, ya. Jadi anak-anakku mulai hari ini dihindari hal-hal seperti itu. Nah, untuk yang kedua, yang selanjutnya, dalil terhadap orang tua, ya, dalil terhadap orang tua. Di sini Allah menjelaskan dalam surat Luqman ayat 14. Nah, di sini Allah menjelaskan, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu
wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Nah, dalam surat ini Allah menjelaskan, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik ya kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadaku kamu kembali. Jadi di sini Allah menjelaskan bahwasanya pengorbanan seorang orang tua ya, pengorbanan sosok orang tua khususnya seorang ibu yang dimana beliau mengandung kita ya, ya Ustadz juga, kalian juga ya, selama 9 bulan ya, membawa beban berat di perutnya. Dan semakin hari kondisinya ketika beliau hamil, maka semakin lemah ya, semakin lemah, semakin hari semakin lemah. Ya, kenapa? Karena janin yang tumbuh di perutnya ya, yang sedang dikandungnya itu semakin besar. Jadi itu. Jadi maka di sini Allah memerintahkan agar kita harus menghormati orang tua, khususnya ibu. Kenapa? Karena perjuangan beliau itu sangat luar biasa. Bayangkan kalau seandainya beliau tidak mau untuk memperjuangkan janin yang ada di kandungannya, apakah akan ada kita? Tidak. Jadi itu adalah salah satu ayat yang mencontohkan bagaimana perjuangan orang tua, yakni seorang ibu yang mengandung kurang lebih 9 bulan ya, dengan tulus ya menjaga agar bayi yang ada dalam kandungan bisa selamat. Nah, jadi itu ya. Nah, kemudian selanjutnya yakni adab terhadap sesama manusia atau sesama muslim. Nah, dalam salah satu hadis Rasulullah ada 6 adab yang harus dilakukan oleh seorang muslim kepada sesama ya, kepada sesama muslimnya. Nah, yang pertama yakni apabila dia mengucapkan salam, maka kita harus menjawabnya. Jadi ketika ada saudara kita, teman kita kemudian ketemu mengucapkan salam, assalamualaikum, maka kita harus menjawabnya waalaikumsalam. Jadi itu adalah yang pertama. Jadi dan ini alangkah sangat baik ketika antara satu dengan yang lain sama muslim ya, sesama saudara muslim selalu menebarkan salam. Oke, itu ya. Yang kedua, memenuhi apabila diundang. Apabila tidak ada halangan, maka kita akan sangat baik ya ketika kita bisa memenuhi apabila kita diundang. Nah, memenuhi undangan di sini atau menghadiri apabila diundang ini hukumnya sunnah ya. Apabila kita terkendala waktu, jarak ya, tidak memungkinkan untuk memenuhi undangannya, maka kita harus menyampaikan juga secara baik. Yang ketiga, memberi nasihat. Jadi apabila saudara kita salah ya, contohnya kecil ya, misalkan buang sampah sembarangan, maka kita harus memberikan nasihat ya, memberikan nasihat kepada dia supaya tidak membuang sampah. Ini kan salah satu hal yang kecil yang mungkin sering kita lihat. Yang keempat, mendoakan ketika sedang bersin. Jadi ketika ada saudara kita bersin ya, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka kita harus menjawab dengan bacaan yarhamukallah. Kemudian dibalas lagi yahdikumullah. Jadi saling mendoakan. Luar biasa sekali. Yang kelima, apabila ada saudara yang sedang sakit, maka kita dianjurkan untuk menjenguknya. Ya, menjenguk saudara kita yang sedang sakit. Itu. Nah, yang keenam, apabila ada saudara kita yang meninggal, ya, saudara muslim kita yang meninggal, maka langkah sangat baik ketika kita mampu ikut mengiringi jenazahnya, mengantarkannya ke alam kubur. Jadi itu.
Jadi itu ya anak-anakku yang soleh dan solihah. Mungkin kita cukupkan untuk pertemuan ini. Jangan lupa anak-anakku selalu berbuat baik kepada sesama, ya, kepada orang lain, khususnya kepada sesama muslim. Kalau kepada non-muslim bagaimana? Tetap harus berbuat baik kepada mereka. Cuman mungkin tidak perlu seperti salam, ya. Karena apa? Karena tidak wajib hukumnya memberikan salam kepada orang yang tidak seakidah dengan kita. Jadi itu. Nah, anak-anakku, untuk tugasnya silakan kalian hafalkan surat At-Taubah ayat 119 ya. Dan dikirimkan melalui voice note ke pendamping kelasnya masing-masing atau guru keagamaan masing-masing. Silakan anak-anakku dihafalkan dan juga artinya ya, tentang ayat keutamaan atau perintah melakukan sikap jujur. Jadi itu. Baik anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, kita cukupkan untuk pertemuan ini. Jangan lupa tugasnya Ustaz tunggu. Jazakumullah khairan katsir. Semoga kita semua senantiasa diberikan kemudahan dalam belajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.